Perkenalkan, nama saya Grace Claudia, saya adalah DM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Udayana RSUP Sanglah. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai NSAID dalam manajemen nyeri, terutama untuk obat ketorolax. Jadi NSAID ini adalah non-steroidal anti-inflammatory drugs, di mana sering disebut juga obat anti-inflamasi non-steroid. Di mana NSAID ini memiliki 3 sifat, yaitu analgesik, anti-inflamasi, dan juga antipiretik. NSAID ini bekerja dengan menghambat enzim psikooksigenase. Jadi kita bisa lihat di gambar ini. Jadi apabila ada stimulus yang merusak sel membran, maka akan mengeluarkan fosfolipid, di mana fosfolipid ini akan diubah menjadi arachidonic acid oleh fosfolipase. Nantinya arachidonic acid ini dapat menyebabkan respon inflamasi. Dengan prosesnya diubah oleh lipoksigenase dan juga psikooksigenase. Nah, disinilah NSAID ini bekerja, di mana menghambat sintesis dari prostaglandin, prostacyclin, dan juga tromboksan. NSAID ini terbagi menjadi kedua, untuk COX-nya ini terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu COX-1 dan COX-2. Untuk enzim psikooksigenase ini ada COX-1 dan COX-2. COX-1 ini terus-menerus dikeluarkan oleh tubuh dan merupakan proses fisiologis untuk sintesis dari prostaglandinnya dan terdapat pada kebanyakan jaringan. Sangat penting pada mukosa gaster, ginjal, platelet, dan juga endotel vaskuler. Sedangkan untuk COX-2 ini muncul ketika ada induksi saja, dan mensintesis prostaglandin ini yang berperan dalam inflamasi, nyeri, dan juga demam. Terinduksi pada banyak jaringan, terutama pada lokasi inflamasi oleh sitokin, dan ekspresi konstitusifnya pada SSP dan juga ginjal. Untuk karakteristik dari NSAID sendiri, jadi untuk dapat menurunkan aktivitas dan sensitisasi dari nociceptor perifer, di mana menurunkan respon inflamasi, menurunkan sensitivitas neuronal, tidak ada potensi ketergantungan dan juga atau juga adiksi, variabilitas dosis lebih kecil dibandingkan dengan opioid, relatif lebih sedikit efek mual muntahnya dibanding dengan opioid. Selain itu tidak ada depresi nafas, tidak ada efek kognitif, tidak ada perubahan pupil, sinergistik dengan opioid, dan juga durasi kerja yang panjang. Selanjutnya, untuk efek samping dari NSAID ini, yaitu yang pertama kita bisa lihat untuk sistem saraf pusat, ini dapat terjadi nyeri kepala, tinnitus, dan juga pusing. Respirasi dapat terjadi asma. Kemudian untuk kardiovaskular dapat terjadi retensi cairan, hipertensi, edema, dan juga myocardial infarct atau CRF. Sedangkan untuk gastrointestinal dapat terjadi abdominal pain, displasia, mual muntah, lupus peptikum, dan juga perdarahan. Untuk NSAID pada efek sampingnya pada ginjal dapat terjadi insufisiensi renal, gagal ginjal, hiperkalemia, proteinuria. Untuk hepatik dapat terjadinya abdominal LFT. Selanjutnya dapat terjadi interaksi obat, alergi, kemudian pada kulit dapat terjadi ruam pruritus, dan pada hematologi dapat terjadi trombositopenia, neutropenia, dan juga anemia aplastik. Nah, untuk klasifikasi dari NSAID, jadi untuk kita bisa lihat untuk NSAID ini adalah menghambat COX-1 dan COX-2, jadi konstitutif dan juga injeksibel, keduanya dihambat. Kemudian kita bisa lihat bahwa apabila keduanya dihambat, maka dapat terjadi side effect dan juga therapeutic effect. Pada side effect dapat menyerang lambung, kemudian usus, kidney, dan juga platelet. Sedangkan pada therapeutic effect dapat menurunkan atau juga dapat menjadi antiinflamasi. Selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk klasifikasinya. Jadi kita bisa lihat bahwa apabila contohnya ketorolax, kita bisa lihat bahwa ketorolax ini adalah satu selektif lebih ke respon analgesinya lebih besar dibandingkan dengan antiinflamasinya. Sedangkan COX berkebalikan, yaitu antiinflamasinya lebih besar dibandingkan efek analgesianya. Sedangkan untuk acetosal ini atau juga ketorolax ini memiliki morphine drug side effect-nya lebih besar dibandingkan dengan COX. Selanjutnya kita bahas untuk nyeri. Nyeri ini merupakan pengalaman sensorik dan juga emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa setiap langkah pada WHO Step Ladder ini
dapat ditambahkan adjuvan seperti yang ini. Dan untuk NSAID ini dapat digunakan sebagai adjuvan. Di sini kita bisa lihat. Untuk multimodal analgesia, jadi multimodal analgesia ini tidak ada obat tunggal yang dapat menghasilkan analgesia yang optimal tanpa menimbulkan efek samping. Jadi penggunaan analgesia multimodal ini adalah menggunakan lebih dari satu obat analgesia dengan yang bekerja pada dua target yang berbeda. Jadi misalnya modulasi dan transduksi atau transduksi dan transmisi dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bahas ketokorlaks. Jadi ketokorlaks ini merupakan NSAID tradisional atau non-selektif dengan efek utamanya sebagai analgesik yaitu menghambat prostaglandin. Kemudian selanjutnya ketokorlaks ini dapat digunakan untuk menggantikan morfin atau opioid dalam beberapa situasi pada nyeri post-op yang ringan hingga sedang. Jadi apabila kita gunakan ketokorlaks, maka kebutuhan opioid ini dapat menurun 25-50%. Kita harus penting juga mengetahui kontraindikasi dari penggunaan ketokorlaks, yaitu apabila terjadi alergi terhadap salisilat atau NSAID lain, kemudian ada penyakit cerebrovaskuler, kemudian pada pasien terdapat ulkus peptidium yang aktif atau perdarahan gastrointestinal. Selain itu pada ginjal terdapat penyakit ginjal atau gagal ginjal, kemudian terdapat gangguan koagulasi dan juga riwayat asma. Selain itu juga kita perhatikan kontraindikasi pada kardiovaskuler yang memiliki penyakit kardiovaskuler, anak usia kurang dari 16 tahun, dan juga ibu hamil dan menyusui. Nah, kita harus mengetahui farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Jadi kita mengetahui untuk farmakokinetik dari ketokorlaks ini. Jadi ketokorlaks contohnya ketokorlaks trometamin ini 99% diikat oleh protein, dan sebagian besar ketokorlaks trometamin ini di metabolisme di hati. Metabolismenya ini adalah hidrosilat. Dan yang tidak dimetabolisme atau unchanged drug ini akan diekskresikan melalui urin. Sedangkan untuk farmakodinamik dari ketokorlaks trometamin ini adalah menghambat biosintesis dari prostaglandin. Jadi kerjanya menghambat enzim psikooksigenase atau prostaglandin sinterase. Selain menghambat sintesis dari prostaglandin, juga ketokorlaks ini menghambat tromboksan A2, di mana ketokorlaks ini memberikan efek antiinflamasi dengan menghambat pelekatan granulosit dan juga pada pembuluh darah dan juga pada pembuluh darah yang rusak dan menstabilkan membran lisosom, kemudian menghambat migrasi dari leukosit, PMN dan juga makrofag yang ke tempat jaringan itu. Selanjutnya ketokorlaks pada kehamilan. Jadi ketokorlaks pada kehamilan ini pada trimester 1 dan kedua ini termasuk kategori C, yaitu ada efek samping terhadap janin pada binatang percobaan, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Sedangkan pada trimester ketiga ini ada kategori D, di mana sudah terbukti secara nyata ada resiko terhadap janin manusia. Jadi ketokorlaks ini pada kehamilan harus dihindari, terutama pada saat laktasi karena dapat masuk ke dalam ASI. Efek samping dari ketokorlaks ini kita dapat lihat bahwa dapat terjadi reaksi hipersensitivitas, jadi dapat terjadi stomatitis, mulut kering, kemudian SSP, dapat terjadi sakit kepala, pusing, mengantuk, dan berkeringat. Sedangkan pada gastrointestinal dapat terjadi diare, dispepsia, kemudian nyeri, gastrointestinal, perdarahan, saluran cerna, dan juga mual. Nah, efek dari ketokorlaks ini, jadi kita lihat bahwa efeknya ini 10 menit ini sudah mulai bekerja dengan peak efeknya 1-2 jam, dan durasi obat ini 2-6 jam. Nah, kita juga penting sebelum kita mengetahui interaksi obat, kita harus penting juga perhatikan pada pasien-pasien yang memiliki gangguan ginjal, itu kita harus monitoring pemberian dari ketokorlaks, di mana harus kita monitoring supaya tidak terjadi gangguan ginjal yang memburuk. Kemudian juga
kita perhatikan untuk interaksi obat ketorolax ini. Jadi apabila digunakan bersamaan dengan metronidazole, maka intoksikasi metronidazole lebih besar. Dan untuk apabila digabungkan dengan furosemid, maka efek furosemidnya lebih kecil. Kemudian untuk ACE inhibitor, maka dapat terjadi risiko gangguan ginjal lebih besar. Apabila digabung dengan warfarin, maka risiko perdarahannya lebih besar. Dan untuk apabila digabung dengan obat-obat nephrotoksik, ini kita harus hindari penggunaannya. Contohnya pada aminoglikosida. Nah, ini adalah sediaan dari ketorolax. Jadi ada berupa ampul dan juga tablet. Jadi ampul ini ada yang 30 mg per mililiter, kemudian ada yang 10 mg, ada yang 10 mg tablet. Jadi ini contoh-contoh obatnya, ada Dolox, ada Vorpain, ada Kipen, ada Ketopain, ada Trometamon, kemudian kita bisa lihat di sini ada ini yang 30 miligram per mililiter. Nah, ini contoh dari trometamol. Nah, selanjutnya dosis ketorolax. Jadi ketorolax ini merupakan obat yang dapat diinjeksi IM, IV, dan juga oral. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk nyeri akut dan juga nyeri yang berat ini kita dapat berikan secara IM karena lebih mudah dan juga dan cepat, namun juga dapat diberikan secara IV. Jadi yang pertama kita bahas bahwa injeksi IV ini dapat diberikan dalam waktu 15 menit, kemudian dosis awalnya ini 10 mg dan dapat ditambahkan 10-30 mg setiap 4-6 jam apabila diperlukan, dengan dosis maksimalnya 90 mg per hari. Namun pada pasien-pasien yang lansia, gangguan fungsi ginjal, dan berat badan kurang dari 50 mg, ini dosis maksimalnya 60 mg per hari. Kita harus perhatikan bahwa untuk penggunaan ketorolax ini kita gunakan dosis seefektif mungkin, yaitu yang paling rendah dan sesingkat mungkin. Lama pengobatannya biasanya 2-5 hari. Untuk oral, kita biasa berikan dosis 10 mg setiap 4-6 jam, dengan dosis untuk lansianya ini 10 mg setiap 6-8 jam, dengan dosis maksimalnya 40 mg per hari. Nah, sekian penjelasan saya mengenai NSAID yaitu untuk obat ketorolax. Sekian dan terima kasih.